Oke, jadi sebenarnya kalau teman-teman yang udah ikut webinar sebelumnya mungkin materinya nggak asing ya, karena sebenarnya ini eh, udah saya jelasin juga di webinar sebelumnya. Tapi untuk yang baru-baru mungkin nanti bisa lihat info-infonya, terus belajar juga. Kalau misalkan pernah mendapat info-info atau eh, pengetahuan tentang pasar modal atau saham sebelumnya, nanti ini bisa menjadi tambahan, apalagi untuk yang baru pemula gitu ya. Hmm. Oke, oke, langsung aja. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan lagi tema yang sama kayak yang sebelumnya, yaitu investasi saham untuk pemula. Jadi pada slide ini nanti kita akan bertemu dengan eh, beberapa catatan tentang bagaimana cara pemula itu berinvestasi dari nol gitu, dan khususnya dari saham. Tuh. Nah, untuk memulai slide pada hari ini, ada sebuah konsep dasar di saham. Jadi, dalam konsep ini, teman-teman lihat di sini bahwa contohnya ada Pak Bejo, dia memiliki niat untuk membuka usaha gitu, usaha bakso. Nah, Pak Bejo ini dia perlu modal 8 juta, tetapi dia hanya memiliki uang sebesar 1 juta gitu. Nah, kemudian gimana cara Pak Bejo mendapatkan uang 8 juta ini? Akhirnya Pak Bejo ingin menawarkan saham kepada teman-temannya, kepada keluarganya gitu. Nah, ketika menawarkan saham ini, Pak Bejo butuh beberapa orang untuk menyerap uang kekurangan dari Pak Bejo itu, yaitu 7 juta. Akhirnya Pak Bejo mengajak teman-temannya sebanyak 7 orang untuk menanamkan modal sebesar 1 juta per orang. Nah, ketika Pak Bejo udah mendapatkan nilai 8 Juni, akhirnya Pak Bejo pun bisa membuka usaha baksonya gitu. Nah, kemudian ketika Pak Bejo sudah memulai usahanya dan ternyata usaha Pak Bejo tersebut menjadi berkembang sehingga nilainya menjadi 2 kali lipat atau menjadi 16 juta. Karena banyak yang beli, terus ternyata usahanya juga laris gitu ya. Akhirnya nilai saham Pak Bejo dan teman-temannya itu menjadi 2 kali lipat atau sebesar 16 juta gitu ya. Jadi ketika teman-temannya itu nanti menjual harga sahamnya, jadi naik dari awalnya dia cuma beli usaha Pak Bejo ini 1 juta atau menanamkan modal 1 juta, akhirnya menjadi 2 juta gitu. Nah, terus uh, kemudian apa itu sebenarnya saham? Nah, dari contoh tadi kita mengetahui bahwa saham itu adalah bukti kepemilikan dari nilai suatu perusahaan. Jadi ketika kita memiliki saham, kita memiliki bukti kepemilikan nilai perusahaan itu. Misalkan nih ada teman-teman yang membeli saham BCA gitu ya. Jadi teman-teman memiliki bukti kepemilikan saham BCA gitu, perusahaan BCA. Nah, nanti saham itu akan mendapatkan sebuah keuntungan dan sebuah resiko. Nah, kita bahas dulu apa keuntungan yang bisa teman-teman dapatkan ketika membeli saham atau ketika memiliki saham gitu. Nah, yang pertama adalah capital gain. Apa itu capital gain? Capital gain adalah keuntungan yang teman-teman dapatkan ketika teman-teman menjual saham. Jadi ketika teman-teman misalkan nih membeli sebuah saham gitu ya, seharga 100.000, kemudian menjualnya menjadi 110.000, otomatis teman-teman mendapatkan keuntungan sebesar 10.000. Nah, selisih 10.000 itu adalah capital gain gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah teman-teman bisa mendapatkan dividen. Apa itu dividen? Dividen adalah laba dari perusahaan yang teman-teman beli itu, perusahaan saham yang teman-teman beli, yang dibagikan kepada pemegang sahamnya. Nah, dividen ini tidak semua perusahaan membagikan dividen gitu. Jadi ketika teman-teman misalkan nih pengen berinvestasi kemudian ingin mendapatkan dividen, teman-teman harus melihat, oh perusahaan ini membagikan dividen setiap tahunnya. Kemudian teman-teman juga harus tahu, oh
dividen perusahaan ini ternyata besar, jadi cocok untuk yang ingin berinvestasi untuk mendapatkan dividen gitu. Nah, itu adalah keuntungan yang teman-teman dapatkan. Sebenarnya selain kedua keuntungan ini, teman-teman juga bisa mendapatkan undangan untuk mengikuti RUPS. RUPS itu apa? RUPS adalah rapat umum pemegang saham. Jadi teman-teman ketika memiliki saham gitu ya di perusahaan dan perusahaan tersebut mau mengadakan rapat gitu, rapat umum, teman-teman bisa join, teman-teman bisa diundang dan teman-teman juga bisa bertemu dengan investor lain gitu. Setelah kita bahas tentang keuntungan yang bisa kita dapatkan di saham, kita selanjutnya akan membahas tentang kerugian yang bisa kita dapatkan di saham. Nah, yang pertama adalah capital loss. Capital loss ini adalah kebalikan dari capital gain, yaitu kerugian yang didapatkan ketika kita menjual saham. Contohnya nih, teman-teman ketika membeli saham dengan harga 100.000, kemudian menjualnya dengan harga 90.000, maka teman-teman akan mendapatkan kerugian sebesar 10.000. Nah, kerugian inilah yang bisa teman-teman hadapi ketika membeli sebuah saham gitu. Nah, jadi yang pertama adalah capital loss. Nah, kemudian yang kedua adalah delisting. Apa itu delisting? Delisting adalah perusahaan yang dinyatakan rugi atau pailit. Jadi ketika teman-teman membeli saham, teman-teman juga harus tahu keuangan dari perusahaan itu. Bisa jadi keuangan perusahaannya ternyata rugi terus-menerus setiap tahun, bahkan dinyatakan bangkrut oleh bursa efek. Akhirnya sahamnya dihapus gitu ya. Jadi itu nanti akhirnya sahamnya dihapus dan dinyatakan delisting. Nah, itu tadi adalah dua dari resiko yang bisa teman-teman dapatkan ketika membeli saham gitu. Nah, kemudian apa itu investasi saham? Nah, investasi saham itu adalah ketika teman-teman membeli kemudian menjual saham di Bursa Efek Indonesia. Nah, tujuannya adalah biasanya untuk membeli nilai perusahaan gitu. Nah, untuk jangka waktunya teman-teman bisa menentukan baik itu jangka waktu yang pendek atau jangka waktu menengah atau jangka waktu yang panjang. Jadi investasi itu nggak melulu tentang jangka waktu yang panjang ya teman-teman. Jadi jangka pendek juga kita bisa menyebutnya sebagai investasi. Itu adalah bagian dari investasi. Karena investasi itu banyak banget tujuannya gitu. Nanti ada penjelasannya. Nah, kemudian di saham itu sifat-sifat investasi saham itu sangat banyak gitu. 3 di sini ya saya jelaskan. Yang pertama adalah investasi di saham itu mudah. Kenapa mudah? Karena banyak sekali informasi yang sekarang sudah beredar di internet ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa langsung cek perusahaan, kemudian sekuritas, kemudian rekomendasi saham, bahkan teman-teman juga bisa ikut grup-grup yang ada di Telegram atau di WA atau dimanapun gitu. Nah, kemudian ketika mudah ini, ketika banyak informasi yang beredar, teman-teman pertama tidak memerlukan pengetahuan yang mendalam. Atau teman-teman ketika masih pemula bisa memulai investasi. Kemudian yang kedua, teman-teman juga tidak susah untuk melakukan pemantauan. Jadi teman-teman nggak perlu yang mantau bener kayak gimana ya, harus datang gitu. Jadi teman-teman lewat internet bisa, lewat HP bisa gitu. Nah, yang ketiga adalah teman-teman tidak memerlukan teknologi yang canggih banget gitu. Jadi teknologi yang smartphone teman-teman juga langsung bisa digunakan untuk membeli saham. Nah, untuk yang kedua adalah terjangkau. Terjangkau di sini apa? Terjangkau di sini adalah memulai investasi saham itu hanya dengan 100.000. Nah, ini bukan setiap bulan ya. Jadi ini 100.000 untuk pertama kali. Gitu. Jadi ketika teman-teman hanya punya uang 100.000, teman-teman udah bisa tuh berinvestasi gitu. Jadi teman-teman tidak memerlukan modal yang besar. Nah, yang ketiga adalah menguntungkan. Nah, jadi teman-teman ketika berinvestasi saham secara jangka panjang itu ketika kita hitung gitu ya IHSG misalkan, jadi indeks saham Indonesia itu ketika untuk jangka panjang misalkan 1 tahun memberikan gain sebanyak 20-24% dalam setahun. Jadi ketika untuk jangka panjang itu investasi saham itu sangat menguntungkan gitu. Nah, kemudian menguntungkan di sini yang pertama investasi di pasar modal atau saham itu tidak judi.
Kenapa? Karena ada perusahaannya, ada asetnya, kemudian kita juga jual beli kepada pembeli dan penjualnya itu ada gitu. Nah, kemudian tidak memiliki resiko yang tinggi. Resiko yang tinggi ini apa? Resiko yang tinggi ini adalah investasi bodong gitu ya. Jadi saham ini adalah investasi yang dilindungi oleh OJK. Jadi emang benar-benar diatur, ada undang-undangnya gitu. Jadi emang semuanya sudah aman gitu. Nah, kemudian tadi membahas tentang investasi bodong gitu ya. Jadi di sini saya akan membahas perbedaan dari investasi saham dengan investasi bodong. Karena banyak sekali sekarang yang beredar ya teman-teman, kayak investasi saham itu bukan investasi bodong ya. Sangat beda jauh ya teman-teman. Jadi investasi saham itu, saham di Indonesia ya, itu adalah investasi yang resmi di bawah otoritas jasa keuangan. Jadi emang udah ada aturannya, udah ada undang-undangnya gitu. Dan tentunya diatur oleh Bursa Efek Indonesia. Tetapi kalau investasi bodong, dia tidak ada izin, kemudian dia juga nggak ada aturannya. Jadi itu harus teman-teman tahu gitu. Itu perbedaan yang pertama. Kemudian perbedaan yang kedua adalah ketika teman-teman berinvestasi saham, teman-teman akan memakai rekening dana nasabah atau RDN ya. Jadi ketika teman-teman kemarin daftar di KISI gitu ya, teman-teman akan mendapatkan rekening dana nasabah atau RDN, misalkan Bank BCA, itu atas nama teman-teman sendiri gitu. Jadi teman-teman tidak mengatasnamakan sekuritas atau brokernya. Itu jadi ketika ketika transfer ke situ, teman-teman transfer ke akunnya sendiri gitu, bukan ke akun milik sekuritas gitu. Nah, ketika investasi bodong, biasanya di transfernya itu ke broker dan bukan atas nama sendiri. Itu perbedaannya. Kemudian untuk yang ketiga adalah teman-teman bisa withdraw uangnya gitu ya. Jadi teman-teman bisa menarik uangnya setelah menjual saham tanpa syarat gitu ya. Jadi teman-teman misalkan udah jual saham, misalkan untungnya misalkan 300.000 gitu. Oh, mau saya ambil mau saya tarik. Nah, itu bisa. Jadi tanpa syarat. Nah, untuk withdraw sendiri aturannya adalah T+2 gitu ya. Jadi aturannya adalah menunggu 2 hari setelah kita menjual saham. Nah, itu T+2 itu aturan dari OJK sendiri karena mereka pencatatannya itu membutuhkan 2 hari. Sementara untuk investasi bodong, biasanya ketika mau narik atau mau withdraw gitu, uangnya dipersusah. Bahkan kadang nggak bisa. Nah, itu biasanya investasi bodong gitu ya. Nah, yang selanjutnya adalah saham itu naik dan turun. Jadi ketika kita berinvestasi saham, gitu, kita tahu resikonya. Oh, sahamnya bisa naik, sahamnya bisa turun. Dan resikonya pun itu bisa tinggi dan bisa rendah. Bahkan bisa tanpa resiko, misalkan gitu. Nah, tapi ketika investasi bodong, biasanya iming-iming return-nya atau pendapatannya, keuntungannya gitu ya, itu biasanya tinggi banget dan nggak wajar. Jadi itu menjadi ciri-ciri investasi bodong. Misalkan kayak seminggu bisa dapat 100% atau kayak sebulan bisa dapat ratusan persen gitu. Itu adalah iming-iming yang nggak masuk akal gitu ya. Nah, yang terakhir untuk investasi bodong biasanya mereka nggak transparan. Jadi mereka kayak susah gitu. Mereka menutup-nutupi gitu. Nah, untuk selanjutnya nih, buat yang muslim gitu, biasanya mereka nanya nih, emang investasi saham itu halal ya gitu. Nah, untuk di Indonesia sendiri, udah ada fatwa dari MUI yang menyatakan bahwa investasi saham di Indonesia itu adalah halal. Nah, mereka mengkategorikan saham-saham yang mereka kategorikan halal itu saham syariah. Nah, jadi MUI sendiri sudah memberi label beberapa perusahaan-perusahaan yang dianggap syariah gitu ya oleh MUI. Nah, biasanya teman-teman bisa tuh investasi di saham-saham tersebut gitu. Nah, kalau di sini di bagian bawah ini ya, teman-teman bisa lihat bahwa menurut MUI pasar modal gitu ya, saham itu gitu merupakan elemen atau wadah yang dibutuhkan suatu negara. Jadi sebenarnya di setiap negara itu pasti ada saham. Nah, pasar modal atau saham itu dapat mempengaruhi perkembangan ekonomi. Jadi perkembangan ekonomi itu sangat dipengaruhi oleh sahamnya.
Kemudian yang kedua tuh pasar modal syariah itu diaplikasikan nggak hanya di Indonesia, misalkan di Malaysia, di Qatar gitu, di Arab Saudi. Jadi negara-negara lain pun juga udah mengaplikasikan saham syariah gitu. Nah, jadi keputusan-keputusan MUI akhirnya menyatakan bahwa saham itu halal gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang saham syariah, jadi MUI sendiri sudah memberi syarat perusahaan syariah oleh mereka gitu. Yang pertama adalah kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan syariat, atau misalkan dia tidak menjual barang-barang yang haram, misalkan perusahaannya tidak bukan produksi minuman keras misalkan, atau misalkan perusahaannya tidak riba gitu, misalkan kalau riba itu kayak bank gitu ya, bank konvensional itu dianggap riba gitu. Nah itu biasanya MUI tidak menyatakan itu yang syariah gitu. Jadi itu yang pertama, kegiatan usaha. Kemudian yang kedua adalah rasio keuangan. Rasio keuangan ini adalah hutangnya. Jadi hutang berbasis bunganya itu tidak lebih besar 40% dibanding dengan total asetnya. Jadi nggak boleh lebih besar 45% gitu ya. Jadi misalkan masih 30% hutangnya atau 20%, bahkan nggak ada hutang gitu. Nah itu menjadi saham syariah. Untuk sendiri, MUI udah membuat daftar saham-saham syariah itu ada 3 gitu. Jadi ada namanya Indeks Saham Syariah Indonesia atau ISSI, atau kemudian yang kedua adalah Jakarta Islamic Index (JI), yang ketiga adalah Jakarta Islamic Index 70 (JI 70) gitu. Nah, jadi teman-teman ketika nanti mau lihat tuh list-listnya apa aja ada di 3 indeks ini ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat listnya di situ. Nah, ketika tadi udah membahas tentang saham ada syariah gitu ya. Nah, sekarang secara umum. Jadi secara umum itu saham itu ada 3 kategori ini. Ini penting banget buat yang masih pemula. Nah, 3 kategori ini ada saham apa aja? Yang pertama adalah saham blue chip. Saham blue chip itu adalah saham yang kalau dibilang tuh yang topnya lah gitu. Biasanya untuk investasi jangka panjang itu bagus banget gitu. Nah, saham blue chip ini adalah saham yang memiliki fundamental perusahaan yang yang kuat gitu. Jadi cenderung volatilitasnya itu rendah gitu ya. Jadi naiknya itu pelan, turunnya juga dikit gitu. Nah, biasanya saham ini memiliki kapitalisasi pasar di atas 10 triliun atau menggerakkan indeks Indonesia atau ISG. Nah, saham-sahamnya itu contoh aja ada BCA, ada BRI, ada Telkom, ada Astra gitu. Nah, itu saham-saham yang blue chip gitu ya, saham-saham yang besar. Nah, yang baru masuk tuh menjadi saham blue chip ini saham Goto ya, teman-teman tahu kan. Itu udah besar banget gitu, baru tapi dia market cap-nya udah tinggi banget. Itu juga masuk di saham blue chip. Nah, kemudian yang kedua ada saham second liner. Saham second liner ini adalah saham yang menengah ya, teman-teman. Jadi perusahaan-perusahaannya itu masih berkembang, perusahaannya masih cenderung masih berkembang dan banyak melakukan ekspansi, kemudian melakukan corporate action gitu. Bentar ya. Jadi saham-saham second liner ini biasanya memiliki kapitalisasi pasar 500 miliar sampai 10 triliun. Nah, contohnya ada BJTM. BJTM itu Bank Jatim. Terus kemudian Bank Agro. Kemudian ada ASA itu Antaraja ya. Terus ada Tebik, Tower, ada AMRT, Alfamart. Nah, itu teman-teman bisa cek ketika perusahaannya itu cenderung perusahaan yang menengah gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah saham gorengan. Nah, ini biasanya teman-teman yang harus menghindari nih buat yang para pemula ya. Nah, kenapa disebut saham gorengan gitu? Karena sahamnya itu bisa digoreng atau bisa dinaikin gitu sama orang gitu. Jadi sahamnya itu gampang banget dinaikin, gampang banget diturunin. Kenapa? Karena kapitalisasi pasarnya itu cuma di bawah 500 miliar. Nah, jadi ketika misalkan punya uang berapa miliar bisa dinaikin tuh sahamnya. Nah, saham ini biasanya volatilitasnya tinggi, kemudian kayak cenderung harganya itu naik dan turunnya itu cepat banget gitu. Teman-teman harus
tahu itu gitu. Nah, biasanya saham-sahamnya ini adalah saham yang harganya di bawah 100. Tapi kadang juga harganya nggak menentukan ya. Jadi kayak sahamnya nggak terlalu liquid gitu. Jadi kayak nanti ada antrian itunya itu nggak terlalu banyak gitu. Itu adalah saham-saham gorengan ya. Itu. Nah, oke, lanjut. Jadi kemudian kita harus tahu tujuan dan motivasi dari investasi saham. Nah, ini juga penting banget buat yang pemula ya. Sebenarnya ini nggak hanya pemula ya, jadi kita juga yang udah misalkan udah terjun lama di saham juga harus tahu tujuannya apa gitu. Nah, yang pertama adalah financial freedom. Nah, jadi biasanya tuh ada yang mikir ketika dia mau masuk saham, dia mau mencari kebebasan finansial. Jadi misalnya dia punya uang, ya udahlah biar uangnya bekerja, biar uangnya naik sendiri gitu. Nah, kemudian yang kedua, teman-teman bisa bertujuan juga untuk menabung. Jadi ketika teman-teman biasanya nabung di celengan gitu atau misalnya nabung di bank gitu, teman-teman bisa sekarang mulai nabung di saham. Misalkan sebulan menyisihkan uang 100.000, terus 200.000, nah nanti dibeliin saham gitu. Nah itu juga bisa untuk menabung. Nah yang ketiga adalah menambah aset. Aset ini apa? Aset adalah aset harta kekayaan ya. Jadi ketika teman-teman tahu tuh orang-orang kaya kok bisa kaya kaya gitu, kaya banget sih, naik terus kekayaannya. Nah mereka biasanya menambah asetnya itu di saham gitu. Jadi ketika sahamnya naik ya kekayaannya juga naik gitu. Nah kemudian yang selanjutnya adalah penghasilan tambahan. Nah, untuk penghasilan tambahan sendiri biasanya untuk yang jangka yang cepat hingga menengah gitu ya. Jadi bukan yang jangka panjang. Jadi ketika teman-teman beli, misalkan naik beberapa persen, langsung dijual. Untung beberapa ratus ribu, langsung dijual. Nah, biasanya untuk penghasilan tambahan gitu. Nah, jadi teman-teman harus tahu nih tujuan dari nanti beli saham itu apa gitu ya. Jadi nanti ketika tahu itu saham tujuannya apa, nanti tahu juga beli saham yang apa gitu. Nah, kemudian ketika teman-teman sudah tahu tuh tujuannya apa, gimana cara memulainya? Nah, ketika cara memulainya yang pertama pasti adalah buka akun sekuritas. Nah, akun sekuritas teman-teman pastinya udah buka ya beberapa di Gisi Sekuritas gitu. Nah, kemudian ketika udah buka tuh terus apa lagi? Nah, yang kedua adalah ikut webinar kayak hari ini atau diskusi atau live tentang saham gitu ya. Jadi kayak sekarang di sosial media sudah banyak banget tuh influencer atau orang-orang yang udah lama terjun di saham, kemudian dia share pengalamannya, kemudian dia share stock pick atau saham pilihannya gitu. Jadi teman-teman bisa mengikuti acara-acara online tersebut secara gratis gitu. Kemudian selanjutnya teman-teman juga bisa join komunitas di Telegram, di WhatsApp, di Discord gitu ya, macam-macam. Jadi teman-teman teman-teman bisa tuh join di komunitas-komunitas online yang gratis. Namun yang perlu teman-teman ketahui juga, nggak setiap grup-grup tersebut benar-benar mengajarkan benar-benar tentang saham gitu ya. Jadi ketika teman-teman masuk tuh di grup, teman-teman jangan telan mentah-mentah apa yang dibilang. Teman-teman harus pelajari lagi, kemudian teman-teman juga harus sesuaikan lagi dengan trading plan atau rencana teman-teman sendiri. Jadi jangan langsung kayak misalkan beli ini atau beli ini, teman-teman langsung beli gitu. Teman-teman tanpa tahu perusahaannya apa, kemudian chartnya bagaimana gitu. Jadi teman-teman harus tetap mengkaji ulang apa yang disampaikan. Nah, yang terakhir adalah selalu belajar dan membaca apapun tentang saham atau berita di perusahaan gitu. Jadi ketika teman-teman udah join komunitas, ikut webinar, teman-teman juga harus semangat menambah pengetahuan lain, misalkan melihat di YouTube atau baca buku atau tanya-tanya gitu. Jadi teman-teman harus tetap aktif gitu. Oke, nah ketika teman-teman tadi udah memulai gitu ya, terus baru terjun gitu. Nah, tiba-tiba teman-teman langsung melakukan banyak kesalahan biasanya gitu. Nah, kesalahan-kesalahan ini biasanya dilakukan ketika teman-teman
sembarangan gitu. Nah, jadi ketika hal-hal eh, kesalahan ini dilakukan gitu ya, teman-teman akhirnya kadang merasa menyesal. Nah, apa aja tuh kesalahan-kesalahannya gitu. Nah, yang pertama adalah greedy. Greedy itu apa ya? Kalau kita artikan kayak nggak cepet puas gitu. Jadi ketika misalkan teman-teman sudah untung misalkan 50 ribu gitu misalkan ya. Terus kemudian teman-teman masih pasti nanti bisa lah 100 ribu. Nah ternyata sahamnya turun gitu. Nah terus teman-teman nggak jual, aduh masih segini misalkan gitu. Jadi tapi ketika sahamnya turun terus gitu, teman-teman nggak jual, akhirnya untungnya jadi rugi gitu. Nah, biasanya ada sifat greedy gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah pengen cepet cuan atau pengen hasil yang cepat. Jadi ketika di saham tentunya semuanya tuh butuh kesabaran ya. Jadi kayak misalkan kita beli hari ini nggak bisa juga hari ini langsung naik. Kita harus menunggu juga ada momentumnya. Misalnya kita harus menunggu sehari, kita harus menunggu seminggu, bahkan kadang sebulan gitu. Jadi ya kita harus sabar dan kita harus tahu gitu. Jadi bahwa di saham itu nggak bisa menghasilkan cuan yang cepat gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah misalkan teman-teman mengikuti grup atau teman-teman mengikuti orang gitu ya, itu nggak cuma ikut-ikutan gitu. Teman-teman harus tetap belajar sendiri atau menambah pengetahuan. Nah, kesalahannya biasanya teman-teman tuh cuma ikut-ikutan tanpa belajar sendiri gitu. Nah, yang selanjutnya adalah takut cut loss. Nah, cut loss itu jual rugi. Jadi ketika sahamnya itu udah turun, kemudian perusahaannya udah mulai jelek gitu ya, chartnya juga udah mulai turun. Nah, itu teman-teman nungguin harganya balik lagi ke harga teman-teman beli. Padahal nggak semua saham itu bakal balik lagi ke harga yang udah dilewatinya. Apalagi kalau harganya pas teman-teman beli itu ternyata tinggi banget gitu. Nah, nanti teman-teman bakal tahu gitu. Oh, ternyata saya beli di harga yang paling tinggi gitu. Nah, akhirnya ketika sahamnya turun ya harganya nggak balik lagi ke harga yang teman-teman beli. Nah, jadi teman-teman harus siap jual rugi. Itu. Selanjutnya adalah tidak punya trading plan. Nah, trading plan itu ada apa aja? Trading plan itu biasanya bentuknya kita harus tahu di mana kita harus membeli, di mana harus menjual, di mana kita harus jual rugi batas kita itu. Terus teman-teman harus atau harus apa ya komitmen dengan trading plan yang sudah dibuat. Nah, kebanyakan yang masih pemula itu kayak asal-asalan, ya udah beli aja, ya udah nggak tahu nanti jualnya di berapa gitu. Ya udah deh terserah gitu. Nah, itu biasanya kesalahan di investor pemula. Nah, yang selanjutnya yang paling banyak juga adalah FOMO atau takut ketinggalan ya. Jadi ketika misalkan nih lagi di Twitter atau di Instagram atau di TikTok itu rame bahas tentang saham Goto. Terus teman-teman, wah sahamnya kayaknya bagus ya, semua orang bahas gitu. Akhirnya beli. Nah ternyata saham gue tuh turun. Terus teman-teman gimana? Ya teman-teman bingung kan, karena teman-teman FOMO, teman-teman ikut-ikutan gitu, takut ketinggalan gitu. Atau misalkan kemarin tuh yang baru naik sampai ratusan persen itu ada saham WIR ya. Itu WIR itu kan dia baru IPO, terus kemudian ternyata sahamnya naik sampai kemarin sampai 700%, terus teman-teman, aduh semua orang kayaknya punya deh saham ini, aku harus punya. Ternyata teman-teman beli di harga yang pas sudah naik 700% gitu. Sekarang udah turun lagi gitu ya. Nah itu teman-teman FOMO banget karena teman-teman nggak tahu, nggak ada trading plan gitu. Teman-teman juga cuma ikut-ikutan gitu. Nah yang selanjutnya adalah yang biasanya juga dilakukan adalah beli saham dan ditinggal tanpa dikelola. Nah ini juga kesalahan yang sering dilakukan oleh pemula. Jadi teman-teman beli saham kemudian ditinggal dan ya udahlah terserah gitu ya gimana teman-teman dapat untung gitu kan. Jadi teman-teman harus tetap update gitu, misalkan oh perusahaannya melakukan apa, oh emang sahamnya masih bagus gitu, walaupun teman-teman investasi jangka panjang gitu. Oke, nah jadi ketika teman-teman tadi udah memulai, terus udah tahu tuh kesalahan-kesalahannya apa gitu. Nah kemudian apa yang harus dipelajari oleh teman-teman semuanya? Nah teman-teman harus belajar beberapa hal gitu ya untuk menjadi investor yang sukses.
Nah, yang pertama adalah money management. Money management sendiri itu adalah ketika teman-teman mengatur keuangan dalam saham. Jadi teman-teman harus punya aturan gitu. Teman-teman harus punya manajemen dalam mengatur uang. Jadi nanti teman-teman harus membagi uangnya misalkan per saham. Jadi teman-teman nggak yang langsung punya uang misalkan uang 500.000 gitu. Terus dibeliin semuanya satu saham. Nah, itu namanya nggak ada money management. Teman-teman langsung apa ya? All in gitu. Teman-teman langsung kayak ya udah beliin semuanya. Nanti kalau turun semua ya uangnya kan habis gitu. Nah, kemudian teman-teman juga harus membuat batas dari kerugian. Jadi misalkan teman-teman, oh saya batasnya misalkan kalau rugi berapa persen gitu. Teman-teman harus mencantumkan itu di money management. Nah, kemudian di trading plan, yang kedua adalah trading plan nih. Nah, trading plan sendiri adalah rencana teman-teman membeli saham dan menjual sahamnya di harga berapa. Itu teman-teman harus punya planningnya. Teman-teman harus punya rencananya. Oh, saya beli di harga 100, saya jual di harga 130 misalkan. Nah, itu teman-teman udah punya itu trading plan. Nanti ketika teman-teman rugi juga, teman-teman juga harus ada plannya. Oh, udah rugi misalkan 10.000 gitu, atau misalkan 100.000, ya udah gitu, saya langsung out, misalnya gitu, harus dijual gitu. Itu juga harus ada plan-nya. Nah, kemudian yang analisa penting yang teman-teman harus ketahui. Nah, yang pertama adalah analisa fundamental. Analisa fundamental adalah analisa ekonomi secara global atau secara nasional gitu, secara di Indonesia. Nah, itu analisa fundamental. Misalkan keuangan di Indonesia gimana, atau misalkan sekarang global itu ada apa sih? Oh, ternyata lagi krisis energi gitu, harga minyak naik, harga batu bara naik. Nah, itu termasuk analisa fundamental. Kemudian ketika teman-teman tahu tuh harga naik gitu, misalkan harga minyak naik, oh berarti saham-saham minyak naik, oh berarti saham-saham batu bara naik gitu. Nah, itu harus teman-teman tahu. Kemudian yang kedua adalah analisa tentang kondisi dari perusahaan. Baik itu labanya, ruginya, kemudian asetnya gitu. Jadi itu adalah analisa fundamental. Nah, biasanya analisa ini kalau untuk perusahaan ini diwujudkan dalam laporan keuangan. Tuh. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah analisa teknikal. Analisa teknikal sendiri adalah analisa grafik, chart, candle, atau teman-teman misalkan lihat tuh ada grafik yang naik turun tuh. Nah, itu adalah analisa teknikal. Biasanya analisa ini bisa harian, bisa mingguan, bisa bulanan. Nah, ketika analisa teknikal ini, teman-teman nanti bisa menentukan area untuk membeli, area untuk menjual berdasarkan candle atau chart yang sudah dibentuk gitu dalam grafik gitu. Nah, itu biasanya untuk menentukan buy dan sell-nya. Nah, yang selanjutnya adalah analisa bandarmologi. Nah, untuk bandarmologi sendiri, teman-teman akan bisa melihat big money yang masuk. Atau misalkan kita menyebutnya bandar gitu. Bandar yang masuk atau bandar yang keluar gitu. Jadi biasanya kalau bandar sendiri menggunakan broker ya, kode broker. Misalkan nanti kalau kode brokernya KIS itu adalah BQ. Nah, itu bisa dilihat, oh ini BQ lagi beli nih, oh berarti misalkan bandarnya beli, misalkan gitu. Atau BQ-nya udah keluar, gitu. Nah, itu nanti menggunakan analisa bandarmologi, gitu. Nah, oke, ketika teman-teman tadi tahu tuh semua analisa, kemudian teman-teman tahu kesalahannya, teman-teman udah buat semua plan-nya. Nah, teman-teman harus apa sebelum membeli saham? Yang pertama adalah cari, sangat penting teman-teman. Jadi misalkan nih tahun 2022, temanya apa? Nah, tema tahun 2022 adalah krisis energi. Jadi saham-saham energi itu naik gitu ya. Kemudian ada energi yang diperbarukan, energi terbarukan. Itu menjadi tema 2022, atau misalkan tahun ini ada G20 ya. G20 juga menjadi sebuah tema ya. Jadi nanti saham-saham yang perusahaannya masuk di G20 tuh bisa aja nanti naik gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah cari news perusahaan atau story. Nah, jadi setiap perusahaan tuh pasti ngeluarin berita ya teman-teman ya. Nah, berita itu bisa menjadi story atau bisa menjadi pembangkit dari harga saham. Jadi misalkan perusahaannya mengeluarkan laporan keuangan nih misalkan, terus
Di situ newsnya, oh laba perusahaan misalkan BCA naik 15% dari tahun sebelumnya gitu. Nah itu menjadi news positif. Oh berarti BCA harganya naik gitu kan. Nah kemudian news yang selanjutnya adalah misalkan akuisisi atau merger atau corporate action lainnya ya. Jadi ketika teman-teman nanti baca tuh banyak sekali corporate action, teman-teman itu bisa menjadi story atau news yang positif bagi sahamnya gitu. Nah, kemudian adalah kenaikan laba. Teman-teman ini penting banget karena laba di perusahaan itu naik, harga saham pasti akan naik. Itu itu kunci yang paling utama. Jadi ketika EPS ya, EPS nanti saya jelasin di slide selanjutnya. EPS itu adalah earning per share. Nah, itu adalah indikator dari kenaikan laba. Itu penting banget di sebuah perusahaan. Jadi misalkan ketika labanya itu naik 50%, labanya naik 70%, 100%, itu pasti harga sahamnya juga akan naik. Itu adalah kuncinya. Nah, yang selanjutnya adalah teman-teman juga harus melihat indikator teknikal atau tadi analisa teknikal. Jadi ketika teman-teman melihat itu teknikalnya, analisis teknikalnya, teman-teman akan bisa membeli di harga yang pas. Oh, jadi ini titik belinya. Oh, ini titik jualnya. Jadi nanti teman-teman bisa tahu gitu. Jadi 4 hal ini teman-teman harus tahu, harus diperhatikan dulu sebelum membeli sahamnya. Oke, nah selanjutnya adalah tipe investasi saham gitu. Nah, jika teman-teman tadi udah tahu tuh tujuannya, nah teman-teman harus menentukan juga teman-teman sebagai tipe yang mana. Teman-teman itu tipe investor yang mana? Yang pertama adalah investor. Nah, ini investor ini adalah untuk yang jangka panjang. Jangka panjang itu biasanya adalah 1 tahun minimal. Jadi 1 tahun atau lebih panjang. Gitu. Jadi biasanya kalau untuk jangka panjang, teman-teman harus melihat prospek dari perusahaannya, dari keuangannya, dari labanya, itu harus dilihat. Nah, biasanya kalau ini pun juga cocok untuk yang masih pemula. Kemudian yang kedua ada namanya swing trader. Nah, swing trader sendiri adalah mereka yang investasi saham dalam jangka yang menengah. Bisa mingguan, bisa bulanan gitu. Jadi mereka jangka yang menengah. Nah, melihat apa orang-orang yang swing trader ini biasanya melihat isu, melihat sentimen, melihat kabar gitu, melihat apa sih yang lagi ramai dibicarakan gitu. Dan juga melihat chart. Biasanya ini juga cocok untuk yang masih pemula dan untuk yang masih menengah. Nah, biasanya kalau yang ini untuk mendapatkan pemasukan tambahan ya, karena jangkanya lebih cepat gitu. Last trader atau helping. Nah, ini untuk yang udah profesional ya. Ini udah yang biasanya yang udah lama gitu di saham. Nah, biasanya mereka jual beli saham secara cepat dari detik bahkan harian gitu, beberapa jam. Nah, mereka biasanya memanfaatkan momentum dari transaksi atau news gitu atau berita. Misalkan hari ini laporan keuangan perusahaannya keluar gitu. Nah, biasanya harganya kan naik itu. Nah, teman-teman bisa beli kemudian jual. Nah, itu bisa menjadi fast trader gitu. Biasanya kalau fast trader ini juga nggak bisa ditinggal, jadi harus mantau gitu ya. Jadi nanti teman-teman bisa menentukan mana nih yang cocok untuk teman-teman semuanya. Karena misalkan nih kalau di saya cocok, di teman-teman bisa aja nggak cocok. Kalau di teman-teman ternyata cocok tipenya, di saya juga belum tentu cocok. Gitu. Jadi ini disesuaikan sama masing-masing gitu. Oke, setelah itu kita masuk ke informasi di pasar modal atau di saham. Nah, yang pertama adalah teman-teman harus tahu jadwal dari perdagangan saham. Nah, teman-teman harus tahu kapan perdagangan saham dimulai dan kapan tutupnya. Karena kalau di saham itu nggak 24 jam ya, jadi ada jam-jamnya. Nah, teman-teman cuma perlu tahu bukanya jam berapa, istirahatnya jam berapa, tutupnya jam berapa. Nah, yang pertama adalah buka. Bukanya itu jam 9.00 waktu Indonesia Barat, WIB ya. Nah, itu buka, kemudian tutup untuk istirahat jam pertama itu adalah jam 11.30.
Jadi jam 11.30 nanti tutup, terus istirahat, buka lagi untuk sesi kedua itu jam setengah 2, itu buka sampai jam 3. Itu baru jam 3 tutup gitu. Kemudian ada 15 menit setelah jam 3 itu masih bisa jual beli, tapi itu namanya nanti pre-closing. Jadi nanti teman-teman hanya bisa menjual dan membeli saham di harga yang tercantum di situ. Itu teman-teman nggak bisa menawar atau menjual di harga yang lebih tinggi gitu. Nah, kemudian ada yang namanya auto rejection atau batasan kenaikan harga dalam sehari, kenaikan atau penurunan dalam sehari. Nah, teman-teman harus tahu bahwa di saham itu gitu nggak bisa, ada batasnya. Nah, kalau untuk batas kenaikan, nanti namanya adalah auto rejection atas atau ARA. Jadi misalkan teman-teman dengar, oh sahamnya ARA, sahamnya ARA. ARA itu apa? Nah, saham adalah saham yang dia naik sampai batasnya hari itu. Nah, itu ada listnya ya, itu ada harganya. Itu misalkan harga 50 sampai 200 tuh naiknya maksimal 35%. Kemudian 200 sampai 5.000 itu naiknya 25%. Kemudian yang di atas 5.000 itu naiknya cuma 20%. Itu adalah batas kenaikan dalam satu hari. Nah, kemudian untuk batas turunnya gimana? Nah, untuk batas turunnya sendiri, teman-teman juga harus tahu bahwa batas turunnya itu disamakan untuk sekarang, yaitu adalah maksimal minus 7%. Jadi, teman-teman harus tahu kalau dalam sehari cuma bisa turun maksimal 7%. Itu. Oke, nah selanjutnya kita akan belajar tentang beberapa keyword yang penting di saham ya. Nah, yang pertama adalah IHSG. Teman-teman harus tahu nih, IHSG itu apa. Nah, IHSG itu adalah indikator pergerakan seluruh harga saham yang ada di Bursa Efek Indonesia. Nah, jadi IHSG itu adalah rata-rata dari seluruh harga saham di Bursa Efek gitu ya. Jadi IHSG itu singkatan dari Indeks Harga Saham Gabungan. Sekarang IHSG di kisaran 7.000 berapa kemarin 7.200 ya, 7.200 7.300 gitu. Nah, itu adalah rata-rata harga saham di Indonesia. Nah, kemudian yang kedua adalah sekuritas. Nah, apa itu sekuritas? Sekuritas adalah perusahaan perantara antara investor dengan emiten gitu. Jadi teman-teman misalkan nanti mau membeli saham gitu ya, membeli saham, teman-teman butuh daftar dulu di sekuritas. Nah, dia adalah sebagai perantara. Jadi kayak teman-teman butuh aplikasinya gitu ya kalau sekarang. Nah, itu adalah sekuritas. Nah, yang selanjutnya adalah IPO. IPO yang kita sering sebut tuh beberapa hari ini IPO gitu ya. Itu adalah initial public offering atau penawaran pertama kalinya perusahaan yang baru terdaftar di Bursa Efek. Jadi kayak misalkan kemarin baru tuh adalah Goto ya, Goto baru masuk tuh di Bursa Efek gitu ya, ini tuh baru IPO gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah T+2. T+2 ini adalah hari perdagangan ditambah 2 hari, yaitu waktu penyelesaian transaksi saham. Itu. Nah, itu penting juga teman-teman ketahui. Terus tadi ada namanya RDN. RDN-nya adalah rekening investor atau rekening nasabah untuk transaksi jual beli. Kemudian ada portofolio. Portofolio itu kumpulan saham yang dimiliki investor. Jadi kayak misalkan teman-teman tahu ada yang, oh portofoliomu gimana? Bagus nggak? Gitu. Itu adalah kumpulan sahamnya. Gitu. Kemudian ada emiten. Emiten itu adalah perusahaan terbukanya. Misalkan BBCA, oh berarti Bank BCA itu emitennya. BBRI, oh berarti Bank BRI gitu. Nah, ini tadi yang saya bahas adalah earning per share. Nah, earning per share adalah rasio laba bersih dibagi per sahamnya. Jadi itu adalah laba atau pendapatan dalam satu periode. Itu adalah earning per share. Itu penting banget bagi perusahaan ya. Jadi kalau earning per share-nya naik, labanya naik ya, nanti otomatis sahamnya bakal juga naik. Itu.
Nah, kemudian yang selanjutnya yang sering kita dengar juga nih, teman-teman juga biasanya nanti kalau di grup gitu ya, itu bakal sering baca. Itu yang pertama adalah cut loss. Cut loss itu apa? Cut loss itu adalah jual rugi ketika sudah melewati batas yang ditetapkan. Misalkan sudah minus 3%, udah minus 5% gitu. Oh ya udah dah cut loss gitu. Batasnya cuma segitu. Itu adalah cut loss. Kemudian yang kedua adalah taking profit atau TP. TP itu adalah jual untung. Jadi ketika udah naik 5%, naik 10%, itu teman-teman bisa jual, akhirnya bisa untung. Itu namanya taking profit. Kemudian trading plan. Trading plan adalah saat buy, saat sell, ataupun saat cut loss. Itu trading plan. Kemudian ada stop loss. Stop loss itu area cut loss-nya. Jadi misalkan stop loss-nya di minus 5% deh, gitu. Itu jadi areanya. Areanya itu berapa stop loss. Kemudian namanya bid. Jadi bid itu adalah penawaran beli gitu. Jadi antrian beli biasanya kalau bid itu di bagian kiri. Jadi misalkan ada harga misalkan 100 gitu, terus antriannya ada 20.000. Nah, itu berarti bidnya. Kemudian ada offer. Offer itu adalah antrian jual. Itu biasanya di sebelah kanan itu ada angka gitu ya, yang antri itu namanya offer. Kemudian ada namanya HK, ada haki. Nah, ini adalah hajar kanan dan hajar kiri. Nah, kalau hajar kanan itu adalah teman-teman membeli tanpa mengantri. Jadi, teman-teman harus beli di atas harga sekarang atau terakhirnya. Jadi, teman-teman harga 100, teman-teman 101 udah langsung dibeli gitu. Nah, itu namanya HK atau hajar kanan. Jadi, di atas harga terakhirnya. Kemudian yang kedua adalah hajar kiri. Atau teman-teman menjual di bawah harga terakhir, harga lastnya. Misalkan harga lastnya itu harga 100, teman-teman jualnya di 99 gitu ya. Teman-teman nggak mau antri di 100, karena banyak antriannya, misalnya gitu. Teman-teman langsung haki aja, jual di bawahnya gitu. Nah, tadi yang saya sebut adalah harga las. Harga las itu adalah harga terakhir yang terjadi, gitu. Harga yang terakhir yang terjadi transaksi. Jadi harga lasnya itu adalah misalkan nanti dicantumin ya di aplikasi itu ada gitu ya. Misalkan harganya sekarang di 100. Oh, berarti harga saat ini itu adalah di 100. Kemudian ada lot ya. Nah, lot itu adalah satuan resmi yang dipakai dalam saham ya. Jadi satu lot itu ada 100 lembar. Jadi nanti ketika teman-teman lihat harganya misalkan itu ada 100, berarti itu harus dikali 100. Karena kita beli itu minimal satu lot gitu. Kemudian ada wait and see. Wait and see ini apa? Wait and see adalah menunggu untuk melihat berbagai aspek dan analisa sebelum beli jual gitu ya. Jadi wait and see dulu deh gitu. Nanti dulu deh gitu, lihat dulu deh gitu. Nah, itu disebut wait and see. Kemudian ada LK atau laporan keuangan. Nah, ini adalah laporan catatan keuangan perusahaan yang dibagikan setiap beberapa periode gitu. Misalkan kuartal 1 gitu, dari itu bulan Januari sampai bulan April gitu. Nah, itu biasanya sampai bulan Maret tuh. Jadi per 3 bulan gitu. Jadi per 3 bulan nanti keluar laporan keuangan. Nah, yang selanjutnya adalah kode broker. Kode broker ini adalah kode dari sekuritasnya. Biasanya itu terdiri dari 2 huruf. Jadi nanti teman-teman ketika belajar tuh bandarmologi gitu, itu teman-teman bisa lihat, kodenya apa ya? Kodenya Becky. Kodenya apa ya? Kodenya XC misalkan, ajaib gitu. Jadi teman-teman tahu tuh kode-kodenya gitu. Kemudian ada namanya stock split. Stock split itu adalah pemecahan satuan saham menjadi beberapa bagian. Misalkan tuh satu lot menjadi 5 lot gitu. Jadi nanti harganya misalkan satu lotnya 5.000 gitu misalkan, jadinya nanti harganya jadi 1.000. Tapi nanti teman-teman jadinya 5 lot gitu. Kemudian ada RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Itu biasanya agenda tahunan untuk rapat gitu ya, menentukan jadi biasanya bahas laporan keuangan, pergantian direktur, pembagian dividen, dan lain-lain. Jadi teman-teman ketika punya sahamnya nanti bisa ikut RUPS gitu. Nah, yang selanjutnya adalah right issue. Right issue itu adalah langkah perusahaan mengeluarkan kembali beberapa lembar saham ke publik gitu ya.
Jadi ini nanti ya red issue itu udah yang kayak menengah ke atas lah kalau taunya gitu. Nanti cuman informasi aja nih buat teman-teman ketahui. Gitu. Nah, itu aja. Jadi teman-teman udah tahu bahwa yang kemarin daftar tuh diisi yang udah daftar kemudian up 100.000 di bulan yang sama teman-teman akan dapat satu lot ETF gitu ya. ETF itu adalah saham reksadananya KISI. Jadi teman-teman bisa dapat satu lot seharga 120.000 sekarang. Jadi teman-teman udah top up 100.000 dapat gratis satu saham. Wah, itu udah lumayan banget gitu. Nah, untuk yang teman-teman belum bergabung di KISI, teman-teman bisa langsung daftar. Itu gampang banget, hanya KTP, kemudian deposit 100.000. Kalau nggak punya NPWP juga nggak apa-apa gitu. Kalau untuk BCA teman-teman bisa online, tapi kalau untuk manual non BCA harus dibantu oleh sales gitu. Nah, tadi yang saya sebutkan untuk dapat gratis tadi teman-teman harus deposit di bulan yang sama saat akunnya jadi. Jadi teman-teman yang baru daftar bulan ini, deposit bulan ini, nanti bulan depan langsung dapat satu lot XKMS tadi seharga 120.000 gitu. Nah, yang terakhir adalah sebuah quote dari Carlos Slim. Dia adalah seorang investor dan konglomerat asal Meksiko. Dia menyebutkan bahwa siapapun yang tidak berinvestasi sekarang kehilangan kesempatan besar. Jadi kayak now or never gitu. Jadi ketika teman-teman nggak mulai sekarang, kapan lagi? Gitu. Nah, halo Mas Farid. ya, halo Mas. Dari Pino Mas. Iya, gimana? Sebenarnya kan aku sebelumnya sudah pernah join di aplikasi yang lainnya gitu ya. Nah, kalau beberapa kesalahan kan memang tadi sempat disinggung sama Mas Farid, yang FOMO lah, terus yang nggak punya kayak planning trading dan sebagainya. Nah, yang terbesar kesalahan gue adalah takut untuk cut loss gitu. Nah, yang takut untuk cut loss itu sebenarnya ada triknya nggak sih Mas? Misalnya kita mesti punya patokan berapa persen kah gitu? Ada kayak semacam standar nggak sih? Atau ya udah based on dari yang technical atau dari news yang kita baca aja gitu Mas? Thank you Mas. Oke. Ya. Oke, makasih Mas. Nah, ini teman-teman bagus nih buat yang pemula ya. Jadi teman-teman biasanya itu kan takut jual rugi gitu. Nah, biasanya kalau teman-teman sendiri itu biasanya kan bingung tuh menentukan harus berapa persen ya, harus berapa ribu ya untuk cut loss gitu. Nah, itu teman-teman sebenarnya bebas menentukannya, bisa misalkan 3%, misalkan 5%, 6%. Tapi teman-teman harus tahu, jadi itu ada namanya nanti BEP. BEP itu adalah harga baliknya. Jadi teman-teman harus misalkan beli gitu, terus kemudian turun, harga BEP-nya itu harus naik tuh berapa persen. Nah, kalau untuk yang standar gitu ya, yang sama gitu, misalkan teman-teman loss berapa persen, kemudian baliknya adalah sama berapa persen, itu adalah 5%. Jadi ketika teman-teman loss 5%, nanti teman-teman hanya butuh plus 5% untuk balik modal. Itu di 5%. Tapi nanti kalau udah 10%, misalkan teman-teman harus balik itu kayaknya 12%. Nanti kalau teman-teman udah rugi 25%, teman-teman harus balik modal plus harus 50%. Teman-teman udah 50% rugi, harus plus lagi 100%. Nah, itu nanti semakin ke bawah itu semakin tinggi baliknya. Jadi misalkan gini ya, misalkan kalau di analogi ya, misalkan teman-teman punya modal, misalkan 500.000 gitu. Kemudian udah minus 50%. Jadi kan sekarang uangnya 250.000. Nah, gimana cara uang 250.000 itu balik lagi ke 500? Berarti kan teman-teman harus dapat 250 lagi. Untuk balik itu berarti kan teman-teman butuh 100% lagi kan dari 200 modal yang sekarang. Nah, itu teman-teman harus tahu itunya tadi. Jadi nanti saya share di grup ya, itu ada tabelnya. Jadi itu misalkan kalau minus 3% itu teman-teman punya bisa perlu balik plus 3%. Kalau minus 5%, teman-teman cuma perlu plus 5%. Jadi itu bisa menjadi standar teman-teman cut loss-nya. Oh, saya menentukan maksimal deh minus 5% gitu.
Nah, itu bisa juga. Kemudian misalkan yang kedua nih, itu yang pertama ya, itu pertama yang benar-benar saklek sama trading plan. Nah, yang kedua adalah teman-teman tahu batas dari grafiknya, dari chartnya. Oh, misalkan, oh masih bagus kok di chartnya, masih dijagain gitu di harga itu gitu. Walaupun misalkan udah minus 10%, minus 12% gitu. Tapi masih dijagain, kelihatan gitu. Dan ternyata besoknya bisa naik setinggi itu juga gitu. Jadi teman-teman juga harus tahu karakteristiknya gitu. Biasanya kan di grafik tuh, oh bisa minus 20% tapi bisa balik lagi plus 25% gitu. Nah itu juga teman-teman juga harus tahu gitu. Jadi ada karakteristiknya sahamnya juga gitu. Itu juga penting juga gitu. Tapi kalau untuk pemula tadi aja misalkan 3% atau 5% gitu. Nah, itu biasanya nanti untuk belajar, oh ternyata berarti entry-nya salah ya, oh berarti harga belinya berarti saya salah ya, gitu. Itu bisa buat belajar teman-teman, gitu. Itu kira-kira. Yang lain ada yang mau nanya lagi nggak? Saya mungkin bisa bertanya, Mas. Iya, ya boleh. Nah, saya Indra. Mau nanya, Mas, saya kan sebagai investor pemula yang baru belajar beli saham dan lain-lain kan, pertanyaan saya tuh lebih ke ada sangkut pautnya sama cut loss juga sama yang cuan sih. Jadi misalnya gini, tadi kan ada presentasi, misalnya kita harus ada planning. Misalnya untuk saham BBCA itu dia naik 5%, berarti kalau misalnya kita 100.000 itu udah untung 5%. Nah, pertanyaan saya, sebagai kita investor pemula, kita harus jual semua gitu misalnya kalau dia untung, atau misalnya kalau kayak berugi apa harus kita jual semua, atau ada planning misalnya oh kita cut loss 70% aja jadi masih ada sisa gitu, jadi misalnya nanti bisa balik lagi kita nggak harus start from zero gitu loh maksudnya Mas. Itu ada rencananya atau itu balik lagi ke pribadi kita masing-masing gitu? Itu sih. Oke. Iya ya. Oke, jadi sebenarnya untuk kayak gitu ya, trading plan itu balik ke masing-masing gitu. Jadi ketika masnya nanti beli, itu harus menentukan dulu tuh sebenarnya. Oh, saya udah, tadi ya ada greedy ya misalkan. Oh, saya udah puas misalkan udah naik 5%. Saya udah puas naik 10%. Misalkan teman-teman mikirnya untuk jangka panjang ya, untuk jangka panjang itu adalah 1 tahun misalkan. Teman-teman bandingkan dengan bunga bank. Bunga bank itu biasanya maksimal nih, misalkan bank digital sekarang itu biasanya setahun itu cuma ngasih 7%. Itu 1 tahun loh. Nah, tapi ketika teman-teman beli saham, kemudian cuma seminggu, kemudian sebulan, naik 7%, berarti kan teman-teman udah ngalahin tuh bunga banknya bank digital yang ngasih lumayan tinggi gitu. Nah, berarti kan teman-teman udah lumayan tinggi gitu kan. Nah, teman-teman nanti bisa jual. Nah, itu nanti teman-teman yang menentukan. Nah, tapi ketika teman-teman pengen gitu ya, pengen lebih besar misalkan gitu. Nah, itu teman-teman juga harus tahu juga, oh saya batasnya 10% deh jual. Oh saya batasnya 15% deh jual. Ternyata besoknya itu naik lagi ya teman-teman jangan menyesal karena teman-teman udah punya plan-nya. Jadi ketika teman-teman udah untung ya udah jual gitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua tadi soal cut loss. Kalau cut loss sendiri jangan sampai, kalau saya ya jangan sampai udah terlalu minus banyak, kemudian teman-teman baru mikir cut loss gitu. Jadi kayak misalkan udah minus 25%, minus 30%, atau bahkan 50% baru mikir, aduh apa dijual aja ya gitu. Nah itu sangat telat gitu, itu sangat telat banget. Jadi ketika udah 5-10% itu teman-teman udah harus mikir. Teman-teman harus mikir atau teman-teman nanya atau teman-teman lihat grafiknya. Jadi teman-teman di situ udah harus mikir dulu sebelum nanti telat gitu. Jadi ketika nanti udah minus 25%, minus 30%, itu akan gitu. Itu akan kayak mempengaruhi psikologi juga gitu. Jadi kayak teman-teman harus punya plan ketika tadi minus 5%, 10%. Nah, itu batasnya lah ya, batas untuk mikir gitu. Aduh, ini jual nggak ya, sekarang nggak ya gitu. Bagus nggak ya, masih bagus nggak ya. Itu harus sudah dipikir di range itu ya. Ini nanti jangan sampai udah minus bawah baru mikir, wah udah turun banget nih gitu. Nah, itu perlu diperhatikan. Jadi itu semuanya itu
balik ke masing-masing, karena keputusan jual atau beli itu kan masing-masing ya, teman-teman sendiri yang ngeklik, teman-teman sendiri yang membeli, teman-teman sendiri yang menjual gitu. Itu kira-kira itu. Ada lagi nggak yang mau nanya? Izin tanya Mas. Halo, izin tanya bisa? Iya, Gini, bila boleh. ini kan saya Alfiansa mau tanya. Ini kan saya udah klik saham, sebutin saham nggak apa ya? Saham Indi gitu, Indika Iya. gitu kan, Indika Energi. Oh, boleh. Dia kan sampai minus 2%. 2% pas 1, berapa gitu. Nah, itu kadang kan kayak apa ya, wah hampir minus 100.000 nih gitu. Kadang tuh saya itu beli lagi gitu, mumpung murah beli lagi gitu. Saya yakin sih ini perusahaan Indika Energi beda, bukan saham gorengan gitu loh. Saya kayak kalau turun beli gitu. Nah, hal yang saya lakukan ini salah apa bener nggak sih gitu loh. Itu aja sih Mas. Terima kasih sebelumnya. Oke. Nah itu tadi ada beberapa cara untuk membeli gitu. Nah teman-teman biasanya tuh kalau buat trading plan itu nggak hanya di satu harga, itu harusnya. Itu yang pertama, jadi misalkan teman-teman mau beli, misalkan suatu saham, harganya di 100 atau 102, 103. Jadi kayak teman-teman tuh ada range-nya. Jadi ketika nanti, teman-teman udah beli di 103, dia turun sampai 100, beli lagi. Turun, beli lagi. Jadi teman-teman harus ada plan kayak gitu. Jadi teman-teman nggak yang di satu harga. Nah itu cara beli yang pertama. Nah cara beli yang kedua adalah namanya langsung satu gitu ya. Itu namanya lump sum. Jadi beli di satu harga full gitu. Jadi kayak langsung aja gelondoran satu gitu. Misalkan 500.000 langsung di satu saham di satu harga gitu. Nah itu lump sum. Nah ketika sahamnya turun, terus teman-teman kayak aduh kok turun ya, oh bolehlah average down gitu. Oh bolehlah nanti turun di harga berapa saya beli lagi. Nah itu yang kedua, itu namanya average down. Nah jadi teman-teman bisa tuh beli di secara bertahap gitu ya, secara bertahap. Bisa juga beli di satu harga baru nanti setelahnya average down gitu. Nah, kemudian kalau caranya Masnya sendiri itu benar sebenarnya, tapi Masnya juga harus tahu secara grafik ya, itu penting ya. Jadi teman-teman harus tahu grafiknya, apakah memang ketika dia turun itu dia tidak patah tren ya. Jadi misalkan trennya baru naik, terus turun, itu apakah itu sebagai pantulan untuk mau naik lagi, atau itu benar-benar turun yang benar-benar turun gitu. Nah, coba ini saya share dulu chartnya Indi ya, coba ya. Tadi yang kayak disebut ya. Nah, ini Indi. Ini dulu chartnya saya buat pas Indi baru mau naik yang di sini ya. Dulu pas mau naik di sini. Jadi pas dulu Indi itu pas baru naik pertama, itu di Indi itu teman-teman ada yang nyangkut di sini. Terus dia bingung. Mas saya nyangkut di sini dan pas sudah turun sampai sini dia bingung. Dia bingung kayak, Mas ini mau jual sekarang nggak ya? Ya udah telat kalau dia beli di 2.200 mau jual di 1.600 gitu. Dia telat banget gitu kan. Nah, terus gimana caranya? Ya udah kita lihat dulu dia bakal buat base dulu. Nah, baru di sini ya udah nggak apa-apa kamu average down. Kamu average karena dia udah ada tanda-tanda naik, terus volumenya dia juga kecil gitu ya. Itu bisa dilihat. Ya udah dia beli di sini lagi, nanti average dia kan turun tuh. Dan di sini juga kita lihat ada gap gitu ya. Di sini ada gap, pasti gap itu tertutup gitu. Akhirnya ya udah, ternyata ada news Indi bekerja sama baterai gitu ya. Dia mau buat baterai bersama Goto, bersama Toba gitu. Dan itu langsung naik tuh, hari itu naik malah lebih tinggi dari yang sebelumnya. Nah, kemudian kemarin ada lagi tuh yang nyangkut lagi di kenaikan yang selanjutnya, yaitu di 2.900 gitu. Nah, itu dia juga bingung lagi tuh. Bingung, saya nyangkut lagi di sini gitu. Karena kalau udah naik kayak gini, turunnya juga udah dalam kan pasti.
Nah, ketika dia udah turun dalam gini, dia bingung lagi gitu. Dia bingung lagi mau 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 beli lagi nggak? Ya udah nanti mau beli lagi yuk ketika udah bentuk kayak gini. Jangan ketika beli di sini, kemudian turun di sini beli, turun di sini beli, turun di sini beli. Ya bakal habis deh uangnya gitu. Nunggu dulu di sini. Ketika perusahaannya masih bagus gitu ya. Nah, ketika masih bagus tuh gimana kita ngelihat trennya? Trennya masih dijaga ini. Jadi tuh trennya masih dijagain. Oh berarti masih mantul kok di sini. Oh berarti masih bagus. Kemudian newsnya Indi juga masih bagus banget ya. Dia dia banyak banget lah news bagusnya Indi ini perusahaannya. Jadi emang perusahaannya itu masih bagus dan perusahaan Indi ini tuh deket sama istana ya. Jadi orang-orangnya deket sama istana. Jadi ya bagus lah perusahaannya. Saya juga suka banget. Nah, kemudian yang terakhir ketika udah naik lagi sampai 2.800 2.900 kemarin, ada lagi mungkin yang nyangkut ya di sini, beli lagi gitu ya. Nah, terus ya insya Allah ini kayaknya ya dia bakal bentuk nih, namanya nanti cup and handle kayak gini. Kayak gini ya. Atau maksimal lah, mentok berarti di sini lah. Gitu. Nanti harusnya jagain kayak gini. Terus ketika nanti break nih, ini dapat target ini dari mana? Sebenarnya target ini kita dapatnya dari tarik garis Fibo. Ini secara jangka panjang nih ya, saya liatin dulu. Ini secara jangka panjang tuh Indi tuh, pokoknya ada gambarannya lah gitu. Nah tapi cup and handle ini kita ngelihat target itu ketika di cupnya. Ini cupnya segini kan, kalau teman-teman lihat tuh, segini kan. Jadi nanti kenaikannya kalau dia bisa break itu naiknya segini dan ternyata bener tuh di sini. Itu Indi tuh masih bagus banget sih Indi ini. Ini. Jadi teman-teman tadi bisa tuh beli secara cicil atau beli langsung tapi nanti average down. Nah, masalahnya tadi biasanya kalau average down itu teman-teman kadang seringnya gagal. Karena teman-teman nggak punya trading plan, nggak ngerti gitu. Belinya ternyata udah dipucuk. Terus nggak tahu average down-nya di mana gitu. Nah, itu harus tahu gitu ya. Jadi nanti misalkan udah beli di sini gitu ya, di sini, oh ya average down-nya ternyata di sini, terus ternyata naik lagi. Terus beli di sini, average down-nya nanti di mana? Di sini, di sekitar sini. Itu sih. Ini udah ya, nggak melenceng ya, ini bukan udah pemula ya. Pokoknya itu ya. Jadi teman-teman bisa secara satu, terus nanti turun, beli lagi, atau yang emang menyicil gitu ya belinya. Itu. Tadi di chat ada yang nanya ya. Bentar. Mas, kode nasabah sebelah mana ya? Kalau yang belum ada ininya, belum dapat kode nasabahnya sih nanti. Ini nggak apa-apa sih Mas, dikosongin aja kode nasabahnya. Cara mengetahui kuarter 1 dan kuarter 4-nya gimana ya Mas? Nah, kalau kuarter 1 sampai kuarter 4 ya kita bisa lihat di laporan keuangan ya. Atau misalkan di aplikasi namanya RTI Business. Itu teman-teman juga harus punya. Namanya RTI Business. Teman-teman harus download tuh aplikasinya. RTI Business. Oke, ada yang mau nanya nggak? Nanya dong, Mas Farid. Iya, boleh Pak. Ya, saya Binsar. Sama juga pemula. Mau nanya ini sih. Kemarin kan Mas Farid nge-share tuh beberapa saham gitu ya untuk hari Jumat kemarin. Ada yang berhasil, ada juga enggak gitu. Apa sih yang membedakan Mas Farid selain dari technical analysis yang Mas Farid kasih dari beberapa saham tersebut? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, mungkin ada apa sih nanti di bulan Mei gitu? Kayaknya kalau saya baca-baca itu Mei itu sangat menakutkan bagi investor atau trader gitu. Jadi itu dulu sih Mas Farid. Terima kasih. Oke, boleh. Oke, nah untuk yang pertama apa yang bisa kasih topik. Nah biasanya yang pertama itu saya kasih secara teknikal sih. Saya melihatnya dari teknikal. Teknikal itu didapat dari mana? Biasanya kan saya ada screener ya, ada screeningnya tuh.
Nah, di screening itu ternyata cocok dengan apa yang saya inginkan gitu. Jadi, oh saham cocok dibeli. Nah, itu nanti biasanya saya sesuai dengan kriteria screening yang saya pakai gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, biasanya saya juga cari itu di grup, oh ini grupnya dibahas, oh ini grupnya juga dibahas. Karena biasanya kalau di grup itu Pak, gini, jadi misalkan grupnya itu grup berbayar ya apalagi ya. Terus grupnya itu isinya orang-orang yang uangnya besar gitu ya. Terus direkomendasikan, sahamnya pasti naik. Kenapa? Karena mereka pasti beli dan uang mereka besar gitu. Jadi ketika mereka beli dan uangnya besar, otomatis tuh sahamnya direkomendasikan aja sama dia, ya pasti naik gitu. Lemah ya, retail-retail atau yang grup-grup yang mereka itu uangnya emang besar-besar. Jadi ketika ada rekomendasi, misalkan beli saham ini gitu, otomatis orang-orangnya kan pada beli itu, nah sahamnya nanti naik. Nah itu bisa juga, saya bisa lihat dari situ. Yang selanjutnya saya juga kadang melihat news. Misalkan tuh newsnya masih bagus, keluar laporan keuangan atau ternyata mau penandatanganan apa itu kayak misalkan Alfamart gitu ya. Alfamart itu kemarin saya rekomendasikan kenapa? Karena pertama dia kemarin ada kabar dia mau dibeli sama sebuah grup gitu ya. Karena sekarang kan Indomart itu udah sama grup Salim gitu kan. Tapi Alfamart ini belum ada grup. Nah, terus Alfamart ini mau dibeli gitu. Nah, untuk harga sekarang Alfamart itu masih murah. Itu saya ada kali itu pertama. Terus yang kedua adalah Alfamart ini dapat kesempatan untuk bisa masuk di MSCI gitu. Nah, itu bisa jadi kalau MSCI masuk, biasanya kan ada big money masuk gitu. Itu bisa membuat harganya naik. Yang selanjutnya adalah akumulasi asing. Nah, itu saya lihat kok akumulasi asing secara setiap hari itu secara beruntun gitu, setiap hari beli. Nah, itu saya lihat. Nah, ya kayak gitu. Pokoknya melihat berbagai aspek gitu sebelum merekomendasikan. Tapi kadang juga gagal gitu, karena kadang kan juga kita teknikal belum cukup ya. Kemarin tuh kayak ENRG itu gagal tuh. Kemarin pada udah naik, ternyata belum mencapai target, tapi udah turun lagi. Itu gagal. Ya itu kadang kebanyakan saya ngelihatnya secara teknikal sih, karena kalau teknikal kebanyakan benernya sebenarnya gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua sell on May and go away. Nah, jadi sell on May and go away itu apa? Sell on May and go away itu biasanya terjadi ketika setelah semua big-bignya itu udah mengeluarkan laporan keuangan, kemudian sudah mengeluarkan dividen gitu ya. Kemudian di Mei, Juni, Juli itu udah nggak ada apa-apa. Jadi biasanya kan bulan April nih udah BCA, BRI, Mandiri, BN itu semua kan udah ngeluarin dividen semua kan. Habis itu kan udah nggak ada lagi. Investor mau ngapain? Gitu. Biasanya mereka jual dulu kan, udah dapat dividen, udah dapat untung. Mereka biasanya jual dulu. Nah, masalahnya adalah tahun ini itu kayaknya nggak kayak seseram itu gitu, seseram tahun sebelumnya gitu kan. Kalau tahun sebelumnya itu Mei itu emang udah benar-benar drop kan, tapi kalau kayaknya tahun ini itu nggak seseram itu. Jadi kita ngelihat aja ketika asing masih beli, terus IHSG-nya juga masih bagus dijagain, gitu kan. Itu kayaknya sih Mei bulan ini nggak drop banget sih ya, gitu. Tapi kalau Mei drop itu kenapa? Karena biasanya perusahaan udah bagi dividen, investornya udah dapat dividen, udah dapat untung ya, mereka jual lah sahamnya. Nanti nunggu lagi tuh momentumnya ketika udah bulan biasanya bulan Oktober gitu. Kenapa? Karena bulan Oktober udah rilis laporan keuangan kuarter 1, kuarter 2. Jadi udah tahu tuh perusahaannya apa, baru masuk bulan Oktober beli, kemudian Desember nanti ada Santa Claus rally gitu-gitu. Terus ada Januari effect. Jadi itu habis itu rally lagi gitu. Itu biasanya kalau tahunan kayak gitu. Cuma tahun ini berbeda karena tahun ini kan ternyata ada komoditi boom ya, jadi harga komoditi yang rally secara tinggi itu membuat IHSG benar-benar naik secara drastis gitu. Itu kira-kira ada yang nanya lagi nggak? Mas boleh tanya lagi nggak? Iya boleh. IHSG yang sekarang kan sudah lumayan tinggi gitu ya, di atas 7.000 gitu. Tapi untuk beberapa
nilai saham yang sekiranya itu blue chip tapi kok malah terus anjlok gitu ya, itu kenapa ya? Apakah ada isu yang lain atau gimana gitu? Padahal kan harusnya kalau secara ISG naik kan rata-rata saham yang lain kan juga harusnya ikut nanjak gitu ya, logikanya kan gitu ya. Masih. Sebenarnya enggak sih. Sebenarnya enggak gitu. Jadi gini, perbedaan IHSG sekarang dengan yang sebelumnya itu apa gitu ya. Yang sebelumnya itu tahun 2020 ya. Tahun 2020 yang ketika dia naik semuanya, itu terus IHSG-nya juga naik gitu. Itu adalah ketika mereka mengapresiasi harga. Jadi ketika harganya itu masih rendah, semuanya dibeli. Pokoknya cari aja yang masih rendah pasti akan naik. Itu waktu itu kayak gitu. Jadi IHSG naik, semua saham naik. Nah, tapi sekarang IHSG naik itu hanya ditopang oleh beberapa saham. Sahamnya itu saham apa aja? Saham Big Bang tuh. Itu pas ditopang. Karena apa? Karena Indonesia ekonominya bagus. Itu jadi investor asing senang gitu ya, akhirnya masuk. Yang kedua adalah sektor energi atau komoditas. Batu bara, nikel, minyak. Nah, itu CPO apalagi ya. Itu menopang banget IHSG. Jadi saham-saham yang disukai asing aja itu cuman itu. Sementara yang lain apa? Consumer good, Unilever, kayak Indofood gitu, ICBP, Mayora itu turun. Kenapa? Ya mereka nggak suka, nggak ada apa-apa gitu. Sementara asing belinya apa? Belinya yang tadi, yang saham energi, saham big banks. Jadi itu yang menaikkan. Terus kemudian yang turun lagi apa? Saham teknologi. Saham teknologi waktu itu ketika IHSG-nya belum naik ya, IHSG-nya masih di sini, masih di area ini nih, itu saham teknologi udah naik, bank digital naik, terus apa waktu itu pokoknya saham-saham tech lah itu naik, pada IHSG-nya belum kemana-mana gitu. Sekarang IHSG-nya naik, saham teknologi kemana? Saham teknologi ya udah selesai gitu. Jadi kalau sekarang itu bukan kayak dulu ya, bukan yang semuanya naik karena apresiasi harga di bawah tuh pasti dibeli, itu enggak. Tapi kalau sekarang itu fokus ke sektornya. Jadi teman-teman harus memilih sektor yang benar gitu. Jadi teman-teman harus memilih sektor yang benar. Sektor yang benar sekarang itu apa? Itu tadi big banks, kemudian sektor energi, terus sektor kapal-kapalan. Kenapa nih kapal-kapalan? Karena kapal-kapalan kan mengangkut batu bara, mengangkut nikel. Nah, itu kan naik tuh. Itu punya kapal-kapalan. Terus itu sih kebanyakan. 3 sektor itu yang paling menopang IHSG sekarang. Itu. Jadi ya itu, nggak semua saham naik, apalagi consumer good ya. Misalkan teman-teman tahu HMSP, Sampurna, Gudang Garam gitu ya. Itu kan big banks banget kan. Indofood, terus Unilever, ICBP, itu kan bagus-bagus, perusahaannya bagus, tapi kok nggak naik, IHSG-nya naik? Ya karena asing nggak melihat itu, gitu. Asing nggak beli itu, gitu. Salah sektor. Jadi teman-teman harus tahu sektornya apa, gitu. Nah, ini nih. Ada yang nanya lagi nggak? Ini IHSG-nya udah di. Iya Mas, gimana? Maaf sebelumnya saya mau tanya nih. Ini mungkin agak sedikit di luar topik ya. Ya maaf, kayak seperti kan ada istilahnya transfer saham gitu kan. Nah di koin sendiri apakah ada fitur sistem transfer saham? Nah kalaupun misal itu persyaratan itu seperti apa gitu? Apakah ke sesama koin atau ke sekuritas lain seperti itu atau gimana gitu? Maaf sebelumnya sih Mas. Oke. Nah, oke, jadi kalau transfer saham itu biasanya gini Mas, biasanya dia dari sekuritas A ke sekuritas B, jadi sekuritas satu ke sekuritas lain, tapi sama pemilik akunnya gitu ya. Misalkan Mas ini mau transfer dari Coins mau ke misalkan sekuritas Ajaib gitu ya. Nah, pengurusnya gimana? Nah, sekarang biasanya belum ada fiturnya. Kebanyakan tuh sekuritas belum menyediakan fitur itu. Kenapa? Karena sekarang semuanya tuh biasanya harus pakai surat ya. Biasanya pakai surat menyurat. Jadi harus masih pakai tanda tangan. Kadang mungkin kalau transaksinya besar ya, itu harus pakai materai gitu.
Nah, itu jadi nanti mengurusnya di sekuritas asal. Jadi misalkan Masnya mau di coins, dari coins ke AIP, jadi nanti ngurusnya dari coins. Nah, itu nanti kalau mau ngurusnya ke CS. Jadi email CS mau pindahin saham gitu. Nanti bisa saya bantu. Jadi nanti chat aja ke saya kalau mau transfer, tapi dari sekuritas asal ya. Jadi kalau koinsnya sebagai sekuritas asal bisa kita bantu. Tapi kalau koinsnya sebagai sekuritas penerima itu nggak bisa. Jadi harus ke sekuritas yang awalnya itu di mana gitu. Nah, untuk biaya sendiri per saham itu kayaknya 22.000 biayanya. Jadi sebanyak apapun sahamnya gitu ya, tapi biayanya cuma 22.000 gitu. Kalau fiturnya sendiri belum ada sih. Karena masih butuh tanda tangan gitu-gitu. Jadi nanti butuh formulir gitu-gitu. Oke, Mas Farid, terima kasih informasinya. Mas Iya. Mas Farid, boleh tolong analisa Unilever nggak, Mas? Oke, bentar ya. Ya ini, jadi kalau Unilever itu nanti ya, kalau misalkan nih, dia masih dijagain tuh di atas 3280 itu menjadi support terakhir. Jadi Unilever itu harus dijaga di atas 3280 nih. Jadi kalau misalkan misalnya mau turun ke sini, ini paling mentok di situ tuh. Nah, kalau untuk break ya nanti bisa maksimal ke sini gitu. Jadi nanti areanya itu di area ini. Sini ke sini gitu. Nah, masalahnya adalah ketika nanti dia break ke bawah situ, dia bakal kemana lagi pertanyaannya. Jadi tuh kalau dia break 3280 tuh, waduh ini supportnya nggak ada lagi ya. Udah 2000 dulu terakhir di situ 2015 2014 loh. 2013 loh dia terakhir di situ loh. Wah, ngeri ini. Di sini. Nih, kalau misalkan dia tembus, nih dia bakal sini. Jadi itu batasnya tuh 3280 itu maksimal. Tapi kalau menurut saya sih mending lupain aja sih ini saham ya. Jadi kalau misalkan udah nyangkut di atas ya udah deh ikhlasin aja gitu. Nggak usah diapa-apain, nggak usah dipikirin. Itu sih. Kalau saya ya. Maksudnya nggak usah beli lagi. Kayak, oh ini udah di bawah gitu, nggak usah beli lagi. Nanti kalau naik ya udah. Kalau naik udah alhamdulillah dikasih kesempatan misalkan bisa lagi ke 4.000 gitu atau ke 5.000 ya udah jual. Tapi kalau turun misalkan ya udah lupain, nggak usah beli lagi atau nggak usah jual juga kalau turun. Karena kalau turun ruginya lebih besar kan dan sih nyangkutnya udah tinggi gitu. Jadi mending kalau misalkan punya nih nyangkut dari harga atas banget misalkan gitu, ya udah diemin aja lupakan kamu punya saham ini. Gitu. Karena udah telat jual juga udah telat. Sekarang juga turun gitu. Udah nggak tahu itu sampai berapa gitu 3280 maksimal kan. Tapi kalau udah turun lagi kita nggak tahu sampai berapa. Dia udah lupakan, ikhlasin. Tapi kalau nanti naik sampai 4.000 sampai 5.000 itu boleh jual. Tapi kalau di area sekarang nggak usah jual dan nggak usah beli, cukup gitu. Itu sih. Pagi Mas, mau nanya dong. Yang Iya boleh. Boleh tutorial stop loss sama trading kalau di kisi mobile. Terus yang kedua mau nanya support terdekat buat MPSS Mas. Oke, bentar ya. Kalau di kisi mobile gimana ya cara sharingnya? Nggak bisa Pak. Bentar ya. Nanti saya kasih video ya. Saya kasih video di
eh, grup WA aja ya. Boleh. Kalau untuk yang stop loss itu. Nah, untuk trailing stops kebetulan belum ada. Jadi untuk stop loss-nya aja sih yang ada gitu. Oh Itu ya. nanti saya kasih videonya di situ, caranya gitu ya. Itu saya kasih. Nah, untuk MBSS sendiri, nih sebenarnya MBSS itu kemarin bagus banget. MBSS itu kemarin bagus banget. Tapi di akhir dia dibanting, Pak. Itu yang saya juga menyesal. Wah, ini udah bagus-bagus, tapi di akhir dibanting. Nah, pas saya lihat di closing, itu dia mau dinaikin tuh sebenarnya. Jadi kayak bandarnya itu dia ngelihat mau naikin sebenarnya. Tapi karena nggak ada sellernya kemarin, itu nggak bisa, dia nggak mau. Karena kalau barangnya bandar itu mau naik, ini kemarin arah ini kemarin. Kemarin di IEP itu kayak apa ya, perkiraan closing itu dia mau arah loh sampai 25% loh barangnya bandar tuh. Nah ternyata kan MG tuh masuk tuh MG. Kalau saya sih wait and see untuk sekarang ya, wait and see. Karena sekarang bisa jadi tuh kemarin itu mau naik, tapi sellernya itu masih banyak gitu. Jadi masih yang nyangkut di atas ini nih, yang nyangkut di sini nih, itu tuh mau jualan nih. Ini masih mau jualan. Sementara barang yang dari bawah gitu ya, ini sebenarnya udah bawah ini, bandarnya mau masuk ini, itu masih ketahan sama sellernya gitu. Dan MG itu udah masuk. MG itu bandar aslinya ya, bandar MG itu bukan MG yang lain ya. Ini MG beneran MG yang bandar ya. Maksudnya beneran yang punya barang ini gitu. Nah, jadi nih lihat dulu, tahan dulu nih, tahan dulu. Nanti kalau misalkan batasnya kita buat aja ya, batasnya di sini aja, kita lihat batasnya itu di sini aja. 1155 lah, tapi semoga nggak closing di situ karena ini udah bagus nih sebenarnya kemarin tuh. Nah, nanti kalau mau naik sampai 1340 itu kemarin sebenarnya udah bagus tapi wah sorenya dibanting itu Pak. Nanti kalau tutorial yang itu saya kasih deh di grup ya. Nanti ada YouTube-nya kok. Oke, terima kasih Mas. Mas Farid, sorry nih. Iya, nggak apa-apa. Gitu, sorry. Aku mau nanya, itu kalau yang kode-kode MG yang bandar apa segala macam itu mau cari informasinya di mana ya gitu? Yang istilahnya benar-benar akurat gitu. Dan istilahnya dan kode-kode itu apa ya biar kita tahu gitu. Oh ini masuk, oh ini apa kayak gitu loh. Sebelumnya itu aja sih Mas Farid, mohon maaf sebelumnya. Ya benar, kita nggak tahu ya itu akurat atau enggak. Maksudnya, jadi kalau misalkan saya tuh lihatnya di RT bisnis sih, di RT bisnis kan kita tahu tuh, misalnya kalau MBS tuh kelihatan, MBS tuh bener dari dulu sampai sekarang itu nama ininya tuh MG, kode yang dia punya itu, misalkan 1 tahun kita lihat 1 tahun atau kita lihatnya 5-6 bulan gitu, itu kan MG masih punya banyak, berarti kan dia aslinya. Kalau misalkan film, kita lihat film itu sahamnya itu yang punya itu IF itu punya banyak banget. Berarti kan dia bandar aslinya. Sementara saham-saham yang lain kita nggak tahu. Kadang saham yang lain tuh nggak sejelas itu ya, nggak sejelas. Oh sebanyak itu barangnya. Jadi kita kadang kan cuma nebak-nebak. Oh ini punya, ini tuh bandarnya. Oh ini masuk, ini apa gitu. Nah itu ya kita lihat dari broker summary ya. Itu kita lihat apakah dia punya barang banyak atau enggak, average berapa, terus masuk atau keluar gitu. Itu dan lagi kalau bandar itu broker mau lagi itu nggak pasti, nggak fix gitu, karena bisa aja dia ganti sekuritas, dia tadi kayak Mas yang pengen itu transfer sekuritas lain, itu mereka juga bisa gitu. Kalau bandar yang benar itu adalah dia yang beli terus diam, maksudnya dia beli dan nggak jualan gitu, berarti kan dia pemiliknya. Nah itu adalah bandar yang benar, itu bandar-bandar yang benar. Kayak di MBSS ini MG kodenya. Jadi dia beli
tapi diem di situ, dia nggak jualan. Itu. Nanti kalau di saham lain saya nggak tahu sih, saya nggak tahu spesifik itu. Tapi kalau MBSS itu sama film karena dia jelas banget tuh, F sama MBS gitu. Itu sih. Kalau saham lain biasanya kalau naik ya, biasanya itu BK. BK itu asing yang bisa naikin harga, itu BK. Jadi kalau teman-teman lihat, misalkan BK itu ngumpulin, itu bisa jadi sebuah sinyal positif. Tapi untuk jangka yang pendek, untuk jangka yang 1 hari, 2 hari, itu BK kodenya. Itu bisa. Jadi dulu tuh ada yang pas masih ada kode broker gitu, beli jual gitu, mereka ada yang nurutin BK. Oh, BK beli apa? Gitu. BK belinya yang gede apa? Itu biasanya BK. BK itu asing yang dia beli dan menaikkan harga. Nah, kalau AK itu adalah asing yang dia beli tapi nyimpen. Itu kadang gitu. AK itu asing beli dan nyimpen. Jadi nggak naikin harga, kadang dia beli aja gitu. Gitu. Nah, kalau MG yang biasa itu dia beli dalam 1 hari jual. Dia beli dalam 2 hari jual. Itu MG yang MG mainan ya. MG yang bandar-bandar kayak gitu. Itu sebenarnya kalau bandarmologi itu apa ya, ilmu yang sebenarnya nggak terlalu pasti banget. Nah, gitu. Terima kasih semuanya.